Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, namaku Susi. Umurku 38 tahun. Aku seorang istri, sekaligus ibu rumah tangga. Kami tinggal di kota, tepatnya di perumahan Jaya Indah. Aku menikah dengan Pak Budi. Ia seorang duda dan sudah memiliki satu anak laki-laki yang sudah dewasa. Pak Budi bekerja sebagai kontraktor bangunan. Erik memilih ikut bersama ayahnya, ketimbang ikut bersama mamahnya. Aku merasa beruntung sekali, karena Erik mau menerimaku sebagai istri ayahnya, sekaligus menjadi ibu baru. Meskipun aku adalah ibu sambung, aku tetap sayang kepada mereka berdua. Kami hidup damai dan rukun, penuh keceriaan dan kebahagiaan. Singkat cerita, siang itu kami berkumpul bersama di ruang tamu untuk makan siang. Aku masih sibuk menyiapkan makan. Suamiku Budi, ia sudah menunggu di ruang tamu sembari menatap laptopnya mengerjakan laporan pekerjaannya. Setelah aku selesai menyiapkan makan, aku berjalan ke arah kamar Erik. "Ayo makan, ibu sudah menyiapkan makan," ucapku. "Iya bu, sebentar," ucap Erik. "Ya sudah." Aku berjalan menuju ruang tamu. Kemudian Erik menyusulku dari belakang. Kita makan bersama siang itu. "Erik, kamu mau tidak bekerja bersama ayah? Menjadi asisten tangan kanan ayah," ucap ayahnya. "Kayaknya enggak bisa. Aku mau cari kerja lain saja, yang bisa pulang ke rumah setiap hari," ucap Erik. "Ya sudah, kamu cepat cari kerja." "Iya Pak, ini juga aku lagi melamar pekerjaan," ucap Erik sembari tersenyum. "Bu, besok pagi aku mau berangkat ke Kalimantan. Aku dapat tugas di sana untuk mengurus proyek baru. Mungkin sekitar 2 minggu. Paling lama 1 bulan aku di sana." Aku kaget mendengar ucapan suamiku. "Ya ampun Pak, lama sekali," ucapku. "Iya Bu, karena ini proyek baru. Aku harus mengurus semuanya dari awal," ucap suamiku. "Lama sekali Ayah. Memangnya tidak bisa digantikan orang lain selain Ayah?" ucap Erik. "Tidak bisa. Karena ayah sudah ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani proyek ini," ucap Yahnya. Malam itu aku menyiapkan pakaian suamiku dan barang-barang yang lainnya, karena besok pagi suamiku akan terbang ke Kalimantan. Setelah semua sudah aku siapkan, aku kemas ke dalam koper. Setelah semua pekerjaanku selesai, aku langsung tidur. Pagi itu sekitar jam 8 pagi, kami bergegas mengantarkan ayah ke sebuah bandara penerbangan. Setelah tiba di bandara, sekitar 1 jam lamanya, kami menunggu waktu penerbangan ayah. Tak terasa akhirnya suamiku pergi, terbang ke Kalimantan. "Rik, jaga ibu. Kamu jangan nakal. Jangan begadang terus. Bu, ayah berangkat," ucap suamiku. "Iya, hati-hati," ucapku. Kami bergegas kembali ke dalam mobil untuk pulang ke rumah. Di perjalanan aku meminta Erik untuk berhenti di sebuah minimarket. "Hari ini bantu ibu belanja ya, karena banyak belanjaan yang harus dibeli hari ini," ucapku. "Iya Bu." Tak lama kami berhenti di sebuah minimarket. Aku membeli semua kebutuhan dan keperluan untuk stok di rumah. Ketika semua sudah aku dapatkan dan terasa sudah cukup, aku segera membayar semua belanjaanku. Kami kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku duduk di ruang tamu bersama Erik. "Ya ampun, lelah sekali hari ini," ucapku. Aku melihat Erik terus melihat ke arahku dan sesekali menatap mataku. Hatiku mulai berubah menjadi gelisah. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Erik. "Rik, kamu melihat ibu terus. Memangnya ada yang salah dengan ibu?" "Tidak Bu." "Terus kenapa melihat ibu sampai melamun begitu?" ucapku. "Tidak apa-apa Bu. Sudahlah, aku capek mau ke kamar," ucap Erik. Ia berjalan menuju kamarnya. Setelah ia pergi ke kamarnya, aku merebahkan tubuhku. Begitu aku melihat bajuku, ternyata 2 kancing bajuku terlepas, yang membuat kedua melonku yang besar terlihat dengan jelas. Pantas saja ia terus melihat ke arahku. Ternyata dia melihat ke melonku yang besar. Aku tersenyum mengingat Erik. Ia sampai melamun melihat kedua melonku yang besar ini. Sepertinya dia menginginkan kedua melonku. Sudahlah, ngapain aku jadi kepikiran dia. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 9 malam, aku duduk di sofa ruang tamu, sembari menonton televisi.
Sudah 2 minggu ini suamiku tak pulang. Aku mulai gelisah dan merasa kesepian. Aku merindukan kasih sayang. Tak terasa air mataku jatuh di pipiku. Erik yang tak sengaja melihatku di ruang tamu, tengah menangis dan meneteskan air mata. Ia langsung menghampiriku. "Ibu, kenapa menangis?" Sambil mengusap air mataku, ucap Erik. Aku kaget kok ada Erik di hadapanku. Ia menatap mataku dengan tajam dan dalam. Tak lama Erik memeluk diriku. "Sudah Bu, jangan menangis." Saat itu aku merasakan pelukan Erik begitu hangat, penuh cinta dan kasih sayang, membuat aku meleleh di pelukannya. Ada perasaan yang mengalir ke dalam diriku, dan menyelinap masuk ke dalam hatiku. Ini seperti perasaan cinta. Ia tidak salah lagi, ini adalah perasaan cinta. Tidak mungkin aku mencintai Erik. Dia adalah anak dari suamiku. Erik masih memeluk diriku, dan aku merasa nyaman saat itu. "Rick, apa kamu sayang sama ibu?" ucapku. "Iya, aku sayang sama ibu," ucap Erik. "Apakah kamu mencintai ibu?" Erik hanya diam dan tidak menjawab pertanyaanku. Tak lama hujan turun begitu deras. Udara malam itu terasa dingin. Malam itu kami melakukan hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Namun aku merasa puas dan bahagia dengan permainan Erik, yang membuat diriku lemas. Ia lebih kuat dan lebih tahan lama dibanding suamiku. Ia mampu membuatku lemas dan mengerti apa yang aku inginkan. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.